Salam, sampean telepon aku ping 100 jaran tapi ra ngomong ini apa, aku mana tahu, Mbak. Enggak, sebenarnya itu saya nyolong kerjaan. Sebenarnya kerjaan saya itu kan 2 rumah. Terus kebetulan ini hari ini kerjaanku di sini. Terus saya nyolong waktu nih, makanya saya cepet-cepet telepon. Mohon maaf ya, Miss, kalau enggak apa-apa. Soalnya sampean telepon aku, sampean nggak ngomong ada apa, orang kan nggak tahu. Iya, sebenarnya itu bukan urgent sih, cuman karena waktu saya itu kan banyak kerjaannya. Terus ini majikan kebetulan di rumah satunya suruh bersih-bersih di rumah yang sini. Kebetulan ini saya nyolong waktu, jadi cepet-cepet telepon gitu loh. Oh, kenapa, Mbak? Kenapa? Ya sebenarnya gini nih, saya itu kalau punya masalah pribadi itu ya enggak. Cuman nih gini kan, ini saya tahun depan itu habis konin kan, saya mau pulang sebentar ke Indonesia, ke keluarga saya juga, ke keluarga suami saya gitu. Terus sebenarnya itu ini ada masalah, ini saya cuma minta saran atau pendapatnya Miss Yuni, atau maksudnya unek-unek saya ini di apa ya, maksudnya disarani, oh begini langkah apa yang saya ambil dan harus bagaimana gitu loh sikap saya nanti waktu saya di rumah. Karena saya minta pendapat keluarga saya, tentu saja dia membela saya. Kalau minta pendapat dari keluarga suami, dia juga membela dua-duanya gitu loh. Membela suami saya juga, saya tuh lebih baik gitu. Terus gini masalahnya kan dulu itu saya nikah itu saya tinggal di sini, saya nggak pulang 10 tahun gitu loh. Terus suami saya itu kalau datang di rumah keluarga saya itu kayaknya ibu saya, kalau bapak saya maksudnya dari keluarga saya itu baik, cuma ibu saya itu agak sewot itu loh, orang gila itu apa ya, dari yang nggak ada jadi ada gitu. Semua itu sebenarnya saya kerja itu buat keluarga saya, anak saya, dan suami saya itu sebesar pun nggak saya kirimi. Nah itu membuat keluarga. Terus suami saya itu kalau berkunjung lebaran itu sama bapaknya itu, mertua saya itu sama kakak ipar saya itu kayak nggak diwongni gitu loh. Yang nggak ngewongni itu suamimu atau keluargamu sendiri? Keluarga saya sendiri. Terus karena dulunya saya itu memang nikah itu nggak punya apa-apa, Mas. Terus suami saya kerja di Malaysia, saya kerja di Hong Kong gitu. Ini maaf suami yang kedua, saya belum punya keturunan yang kedua. Yang pertama saya punya anak cewek. Anak saya cewek itu ikut ibu saya membiayai semua transferan itu yang pegang keluarga saya. Ya alhamdulillah semuanya itu wujud. Jadi yang nggak ada jadi ada. Dan itu membuat keluarga saya itu kayak ngeremeli gitu loh, kayak lebaran gitu. Saya suruh suami saya kasih uang, ya namanya orang Indonesia tuh Miss, cuma kasih 200-300, tapi ibu saya itu bilang paling iya uang dari anak saya nggak terima. Ya cuman di hatinya cuma bilang gini, ya udah uangnya nggak, tadi suamimu kesini tapi saya nggak terima uangnya. Terus keluarganya diajak ke sini, terus lama-lama suami saya itu kayak apa ya, bukannya apa, terus sekarang dia itu nggak mau ke situ, maksudnya nggak kunjung nunggu saya pulang dulu. Terus ini saya pulang itu istilahnya mau rukun gitu loh. Sebenarnya saya masih pengen kerja di sini, tapi karena konflik antara keluarga saya dan suami saya itu seperti itu, saya mesti harus pulang. Dan saya tanyakan itu kepada Miss Yuni itu, sikap saya di hadapan orang tua saya nanti waktu saya pulang ngajak suami saya ke rumah itu apa yang harus saya lakukan gitu loh. Saya sayang sama orang tua saya. Terus saya juga masih memperbaiki hubungan dengan suami saya gitu. Kalau orang tua saya sudah mulai koilah, istilahnya seperti itu. Om Cungi koya, kau itu mati mulai kami mau cek. Oke. Itu. Oke. Intinya adalah sebenarnya tidak ada yang salah di antara keduanya menurut pendapat saya, di mana ibu kamu bisa memegang hartamu, bahkan bisa membesarkan anakmu. Tapi ibumu lupa bahwa kamu juga butuh kasih sayang. Ibumu bisa memberikan segalanya ke kamu, ibumu bisa mewujudkan semua cita-citamu, tapi kan kamu ya butuh kelon, kasarannya wong ngomong butuh kasih sayang. Maaf Miss, yang nelpon itu suami saya.
kalau telepon itu waktu saya kerja itu dia telepon bisa telepon. Nanti kalau sudah nggak kerja saya SMS. Jadi tiap malam dia telepon saya. Iya, makanya seperti yang saya katakan nih, keluarga bisa memberikan kasih sayang, cinta, uang atau apapun, tapi kan keluarga tidak bisa memberikan kenyamanan sebagai pasangan suami istri. Apa yang kamu lakukan adalah kamu itu bingung antara mencintai keluarga atau mencintainya. Bener nggak sih? Iya, terus saya mau tanya Miss Yuni, gimana sikap saya baiknya? Kalau suami saya nanti jemput saya, habis konin itu kan sebenarnya majikan saya mau ngejeng saya lagi. Cuman karena ada konflik, terus saya juga perlu memindahkan sertifikat yang perlu saya beli, berupa apa-apa, terus mau ngurus KTP saya perlu waktu, terus terpaksa ya terserah lah gitu. Makanya habis konin itu suami saya ya udah saya jemput nanti. Kebetulan itu saya kan bikin rumah. Orang tua saya menempati rumah yang saya bangun itu karena rumah orang tua saya kan model lama sudah mau ya bukannya mau roboh, sudah nggak ditempati, nggak layak lah. Jadi saya pindah ke rumah baru saya itu yang lebih itu semuanya. Nah kebetulan mertua saya dulu saya waktu nikah itu belum punya apa-apa, belum punya rumah. Terus ini suami saya bilang itu dikasih orang tuanya rumah yang dulu karena bapaknya dulu kan pernah kerja di Malaysia bangun rumah baru. Nah ini rumah yang waktu pengantin dulu ditempati sama ibunya, terus ini dikasihkan suami saya. Jadi suami saya bersih-bersih semua barang-barang itu dia udah beli nyambut kedatangan saya di rumah. Ya nggak sebagus rumah saya atau rumah mertua saya, tapi layak lah ditempati rumah lama gitu. Terus sama mertua dikasih, sebenarnya mertua saya itu sayang sama saya, tiap saat telepon itu baik, kesannya jadi kakaknya dia. Sebentar, intinya adalah sebenarnya dari pihak keluargamu yang tidak menyukai suamimu, bisa dibilang seperti itu. Karena dia merasa nggak ada apa-apa, maksudnya miskin, dari saya, suamimu itu miskin. Seperti itulah. Sebenarnya kalau untuk makan cukup, cuman kalau untuk lebih seberapa gitu dibandingkan saya memang nggak ada apa-apanya orang kayak. Ya jelas lah, sampean di luar negeri, suamimu di Indonesia, jadi keluargamu time hell menyepelekan suamimu, tidak menghargai suamimu, benar gak sih? Terus saya tanyakan gimana saya harusnya nanti pulang itu di hadapan orang tua saya membawa suami saya datang ke rumah saya gitu. Sebenarnya saya jujurnya di rumah yang saya tempati nantinya, di rumah pemberian mertua saya lagi. Saya tempatnya di situ. Tapi nanti saya berkunjung ke rumah orang tua saya biar nggak ada konflik, terus kami bisa mempertahankan rumah tangga itu. Apa yang saya ucapkan di hadapan kedua orang tua saya, di hadapan saudara-saudara saya itu gimana sikap saya yang saya ambil. Itu yang saya tanyakan. Kalau menurut keluarga saya itu ya suruh pisah. Karena nggak ada apa-apanya buat apa. Terus gimana saya bertahannya gitu. Itu yang saya tanyakan. Ini sangat susah sekali ya Mbak ya, antara cinta dan keluarga. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan, orang tua bisa memberikan kasih sayang, bisa memberikan cinta, bisa memberikan uang. Tapi kan kamu tidur butuh pendamping sayang. Jadi sebenarnya apa yang kamu lakukan, sikapi aja dengan nyantai bahwa kamu butuh kasih sayang. Dan seumur hidupmu nggak mungkin dong kamu bersama keluargamu. Seumur hidupmu kamu juga nggak mungkin juga bersama anakmu. Pasanganmu lah yang akan membahagiakanmu. Tengah malam kencing nggak mungkin dong kamu gugain ibumu, bapakmu. Pasti kamu membangunkan suamimu. Terus nanti apa yang saya katakan di hadapan orang tua saya biar kita bisa merukunkan gitu, Mbak? Nggak bisa dirukunkan Mbak. Itu butuh waktu. Nggak ada yang instan. Benar nggak? Kayak gitu nggak bisa instan Mbak, nggak bisa, itu butuh waktu. Benar nggak? Nggak bisa sampean pulang itu selesai masalahnya, enggak. Oh gitu ya. Nggak bisa. Sampean bilang Mak terima dia apa adanya, enggak juga. Tapi dari berjalannya waktu, suamimu tulus ikhlas, orang tua hanya ingin melihat anaknya bahagia. Karena wajar dong orang tua curiga. Bagi saya ibumu nggak salah, tapi bagi saya suamimu juga nggak salah. Karena itu butuh waktu untuk mendamaikan itu. Jadi nggak bisa kamu pulang 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nggak bisa. Dan ibumu boleh dong khawatir
Karena banyaknya orang-orang jahat di luar sana, banyak laki-laki yang tidak benar di luar sana. Ibumu tidak salah. Ibumu lebih memprotek dirimu, berhati-hati dengan keadaan di luar. Tapi bagaimanapun juga tidak boleh juga menghakimi suamimu yang miskin. Belum tentu juga suamimu yang miskin tuh tamak akan hartamu. Dia enggak minta kiriman saya. Iya, tapi kan orang tuamu nggak tahu, Dok. Orang tuamu kan nggak tahu. Benar nggak sih? Karena itu orang tuamu menyempelekan itu. Ya dari waktu saja, waktu berjalan. Suamimu harus membuktikan. Dan suamimu kalau bisa jangan memusuhi orang tuamu. Itu aja sih menurutku. Karena kalau memusuhi orang tuamu itu akan menjadi kesedihan yang seolah-olah kalian akan merebut, suamimu ini merebut kamu dari orang tuamu. Jadi rasanya itu merebut, ngerti nggak? Iya. Sebenarnya suami saya itu setiap apa gitu dia datang kayak apa ya, lebaran kemarin itu sama mertua saya datang, tapi sekarang nggak punya muka karena ya mulai orang tua saya mulai goyah, terus nggak ada satupun keluarga saya yang kunjung ke rumah keluarga dia. Setiap lebaran selalu keluarga suami saya yang berkunjung ke rumah-rumah di keluarga saya gitu. Jadi sekarang suami saya itu sudah nggak berani menginjakkan, itu nggak berani. Bahkan kalaupun saya menceraikan dia, itu dia siap gitu. Ya sekali. Sebenarnya jangan mencerai. Ya sekali lagi itu urusan rumah tangga, itu masalah hati. Saya rasa cuman butuh waktu saja. Butuh waktu sih. Sebenarnya itu bukan masalah. Wajar dalam rumah tangga itu orang tua nggak cocok, ini nggak cocok, wajar. Konflik itu wajar. Jadi bukan masalah besar. Saya itu menghadapi. Saya tetap bertahan kok, Miss. Meskipun orang tua saya itu nanti dapurnya ataupun apa, dia bersikap nggak wajar waktu saya datang sama suami saya, itu saya siap. Cuma saya bertahan. Karena setiap bulan ya saya sudah kasih uang, sudah kasih transferan, bahkan penuh itu rekening di situ semua. Gaji full saya. Nah, sekali lagi semua itu butuh waktu, Mbak. Semua itu butuh waktu. Jadi tunggu saja. Semuanya tunggu saja sih, nggak ada yang instan. Jadi tetap aja. Iya. Saya itu selalu berdoa sama Tuhan itu agar dua hati orang tua saya itu, bapak dan ibu saya itu dibukakan. Untuk saya dan suami saya, Miss. Biar dia itu baik gitu. Dan dia itu, suami saya itu memang apa ya, dia itu memang pasrah. Ya kalau diterima gaji memang untuk makan aja cukup di Indonesia. Cuma kalau untuk kebutuhan yang lebih, yang luar itu memang dibandingkan saya memang nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuma 1 juta, 2 juta. Dan ini saya modali buat beli buat bikin roti Rembang itu untuk gurame itu yang maju. Nah kemarin itu yang gitu, Miss. Saya itu bukan nanam modal. Saya kasih modal suami saya buka pelumbang karena di Malaysia dia juga pas-pasan. Saya suruh pulang buka pelumbang. Terus dia panen. Ada kelebihan uang 6 juta. Karena namanya pelumbang itu ada ikan gurame yang mati, butuh biaya untuk perawatan, untuk makan. Terus habis itu dia datang ke rumah suami saya, ini uang dari anakmu perempuan yang mengelola pelumbang, ini saya cuma mengelola dan ini panen. Gitu orang tua saya, Pak. Ya udah, saya nggak mau ambil. Dan orang tua saya itu marah. Karena kenapa dia nggak bilang saya bikin pelumbang di sana. Saya lupa kasih tahu suami saya, nggak usah ke rumah orang tua saya, kasih tahu kalau pelumbang itu milik saya, kolam itu milik saya. Tapi ya sudah, semua sudah terjadi. Terus dia ya udah saya masukkan ke rekeningmu 6 juta, ini kelebihan pelumbang 1. Terus saya bilang ya udah nggak usah dimasukkan. Terus saya dapat gaji bulanan dari majikan. Udah kamu buat yang lebih, jadi nanti bebannya nambah. Sekarang dia nyewa pelumbang yang orang nggak kuat makan itu, dia sewa dari panen. Sekarang sudah 6 kolam. Jadi saya modali 1 kolam, saya buat, sekarang sudah 6 kolam. Jadi tiap hari dia kerjanya di situ. Ya namanya usaha kadang itu ya ada hasilnya, kadang ya Pak, ya mati gitu, namanya panen.
Tapi saya cek lewat mertua saya, beruntungnya mertua saya tuh udah nggak kuat ngingoni, itu suami saya yang ngingoni. Saya kasih tahu, Pak, ini bebannya Bapak gimana? Oh, tak kasihkan suamimu, saya sudah nggak kuat, saya di rumah dok, sudah nggak kerja Malaysia, jadi saya nggak bisa makan, saya ngaritkan wedus gitu. Bapak saya mertua, gitu. Jadi sebenarnya dia itu udon, cuman karena ibu saya kesannya itu di bawah saya, dan saya itu sebenarnya itu ada itu karena saya di sini. Saya bersyukur nih, saya itu tetap bersyukur sama Allah itu dikasih rezeki lebih. Tapi ya kenapa sikap ya namanya orang perempuan lain dengan bapak saya. Kalau bapak saya itu kalau memang kamu menjalaninya itu yang menjalani kamu, semua keputusan itu ya kamu yang ambil. Kalau memang kamu sudah sejalan sama dia dan kamu sanggup menjalani, ya lakukan. Itu bapak saya keputusannya. Tapi karena itu saya dipanggil materi, ya namanya perempuan kan gitu, agak materi namanya kan gitu cewek itu. Tapi saya berusaha pulang ini ya mungkin agak lama ya sudah kalau gitu nanti saya harus tahu majikan saya nggak bisa kerja lagi karena cuma dikasih 1 bulan kayak cutinya. Terpaksa saya mundur karena saya mau mempertahankan rumah tangga saya rukun dan sedengkar, nanti baru saya cari majikan lagi aja kalau memang sudah kondisinya di rumah itu sudah enak lah, maksudnya sudah aman lah. Itu. Ya ini tadi Mas, terima kasih Mas. Sudah sebenarnya saya itu lama mau telepon dari bulan 5 kalau nggak salah. Cuman saya itu bingung keputusan apa yang saya ambil. Kalau dari keluarga saya dia membela saya, kalau dari keluarga suami itu membela suami. Suami itu baik di rumah, nggak neko-neko, nggak sama perempuan. Juga dia itu mbak ipar saya, istrinya, kakaknya suami saya. Setiap hari dia paling sama Faruk, main di sini, main di rumahku, nggak neko-neko. Kalaupun ada jalan, aku pasti SMS kamu. Kalaupun dia ada masalah, pasti aku kasih tahu kamu. Gitu keluarganya itu selalu SMS saya, selalu nelpon saya. Tapi kalau keluarga rumah saya ya karena mungkin saya sekarang dari nggak ada jadi ada, itu agak rebel gitu loh Mas. Itu ya saya ya terima kasih atas sarannya ya, nanti semoga Tuhan membukakan hati keduanya dan saya bisa pulang. Ya udah nanti saya sama majikan dulu karena cuma dikasih 1 bulan cutinya. Oke, jadi intinya adalah damai itu dari hati. Jadi kalau mereka belum bisa berbaik hati ya tetap aja sulit bagi kita untuk mendamaikan itu. Ngerti nggak? Jadi sudah paham ya. Iya, saya sebenarnya tuh dengarkan channelnya Miss Yuni, mungkin ada kisah yang sama kemarin itu mbaknya ada sih, cuman suaminya itu nggak sama kayak saya gitu. Masalahnya dia itu suaminya itu nggak nelpon, nggak kasih. Saya dengarkan gini Miss, suami saya itu loh setiap saya kerja kok boro-boro nelpon, itu nggak kasih gimana istri saya itu di sana itu sudah makan belum, gini kok cuek, kok saya dengar kisahnya semua TKW itu saya dengarkan mungkin sama. Jadi saya punya solusinya, nggak usah telepon Miss Yuni. Saya dengarkan kok nggak ada yang sama ya, saya telepon aja. Saya bilang gitu. Saya dengarkan ada mbaknya itu salah satu TKW itu dia curhat, terus Miss Yuni ya stylenya orang Indonesia seperti itu mbak. Kalau ya mungkin dia masih repot, ya nggak repot, orang dia jualan aja kok. Ya tiap bulan saya kasih Starbucks, tapi suami saya itu nggak pernah nelpon, nggak putus saya gitu loh, cuek gitu loh. Suami saya sebenarnya cuek, cuman dia ya stylenya orang Indonesia. Kalau Tani ya seperti itu, maksudnya itu bilang kok gak ada yang sama ya, saya minta solusi, terus akhirnya saya minta telepon Miss Yuni itu seperti itu. Ya udah Miss, nanti saya tetap bertahan ya, minta doanya semoga nanti saya pulang baik-baik saja dan bisa kembali seperti rukun kembali, itu yang harapan saya. Tapi saya tetap bertahan pada rumah tangga saya daripada saya cerai. Kan mungkin Miss Yuni itu bilang, lah kamu cerai dengan suami ini, apakah kamu mendapatkan suami yang lebih baik dari dia? Kan belum tentu. Betul. Itu yang saya kamu. Betul. Iya. Jadi pertahankan, perceraian itu akan membawa luka, itu aja sih menurut pendapat saya. Iya.
Terima kasih. Hola. Oke. Terima Terima kasih kasih untuk sayang. materi. Oke, assalamualaikum. Terima kasih. Sebenarnya curhatan-curhatan ini bagi orang lain yang mendengarkan sungguh tidak penting ya. Tapi bagi seseorang yang sedang galau, dia hanya ingin mengungkapkan saja. Sebenarnya dia tidak butuh solusi. Dia cuma butuh didengerin. Jadi sekali lagi itu hanya butuh didengerin saja. Mereka tuh sama sekali nggak butuh untuk dikasih solusi. Mereka hanya mau didengerin aja. Buat kalian yang saat ini bermasalah dengan keluarga, Miss Yuni bukan curhatan keluarga ya, iya, tapi pada kenyataannya curhatannya juga nggak jelas kok. Tapi intinya nggak apa-apa curhat tosak karepmu. Di channel ini kalian punya jalan, mau ngomong apa aja terserah. Orang lain mau bilang halu, orang lain bilang nggak jelas, apapun di konten ini kalian bisa dengarkan. Apapun masalahnya, cari Yuni TKW Hongkong. Dan terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.